Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Eni Sonlai dengan NIM 23410071. Perkenalkan, nama saya Agnes Melinda Penahat dengan NIM 23410170. Perkenalkan, nama saya Heri Manila, NIM 23410062. Perkenalkan, nama saya Risa Jahuki dengan NIM 23410067. Dengan kesempatan ini saya akan membaca tentang teori singkat dari perusahaan jasa PT JNE Express. Teori singkat. Transaksi bisnis pada PT JNE Express adalah transaksi yang mencakup yaitu penjualan, layanan pengiriman, pembelian aset, pembayaran karyawan, dan sebagainya. Pada persamaan akuntansi yang digunakan yaitu serangkaian akun yang mencakup berbagai aspek operasional seperti aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan serta biaya guna untuk memastikan konsistensi dan keseimbangan dalam laporan keuangan. Sedangkan pada laporan keuangan yang disusun yaitu berupa laba atau rugi, laporan neraca, arus kas, dan perubahan ekuitas yang bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada pemangku kepentingan seperti pemegang saham, investor, dan pihak terkait lainnya. Tujuan mempelajari teori. Tujuannya adalah agar pencatatan dalam transaksi bisnis, persamaan akuntansi, dan laporan keuangan pada PT JNE Express dapat mengelola keuangan dengan lebih efektif, memenuhi kewajiban hukum dan perpajakan, serta memberikan informasi yang relevan kepada perusahaan. Yang keempat, profil perusahaan. Nama perusahaan PT JNE Express, lokasi Jalan Tomang Raya nomor 11, Jakarta Barat, Indonesia. Sosial media yang pertama kontak person dengan nomor 021 2427 888 dengan email customercare@gmail.com.id. Yang kelima, sejarah perusahaan. PT JNE Express atau lebih dikenal sebagai JNE adalah perusahaan jasa pengiriman dari logistik yang berbasis di Indonesia. JNE didirikan pada tahun 1990 di Jakarta. Nama JNE sendiri merupakan singkatan dari Jalur Nugraha Kurir. Sejak awal berdirinya JNE fokus pada pengiriman dokumen dan pada paket di seluruh Indonesia. Perusahaan ini telah tumbuh pesat dan menjadi salah satu penyedia layanan logistik termuka di Indonesia. JNE dikenal dengan jaringan distribusinya yang luas, mencakup berbagai kota dan desa di seluruh Nusantara dengan pengembangan teknologi dan permintaan yang terus meningkat. JNE terus melakukan inovasi dalam layanan seperti pengembangan sistem pelacakan atau tracking online untuk memberikan pengalaman pengiriman yang lebih efisien dan transparan bagi pelanggan. JNE juga aktif dalam memberikan dukungan kepada berbagai kegiatan sosial dan lingkungan. JNE juga aktif dalam memberikan dukungan kepada berbagai kegiatan sosial dan lingkungan, menunjukkan komitmennya terhadap bertanggung jawab sosial perusahaan. Sejalan dengan perkembangan bisnis e-commerce dan permintaan pengiriman internasional, JNE memperluas layanannya ke pasar global. Ini termasuk penyediaan layanan ekspor dan impor. JNE menjalin kemitraan dengan berbagai pihak termasuk e-commerce, perusahaan retail, dan pelaku bisnis lainnya untuk meningkatkan jaringan distribusi dan layanan. Mereka sering dengan reputasinya sebagai penyedia layanan logistik termuka di Indonesia. JNE meraih berbagai penghargaan dan mendapatkan
sertifikasi untuk kualitas dan keamanan layanannya. Hingga saat ini PT JNE Express terus beroperasi sebagai salah satu pemimpin di industri logistik Indonesia, menyediakan berbagai layanan pengiriman dan logistik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh negeri. Sejarah perusahaan ini mencerminkan informasi dan adaptasi terhadap dinamika pasar serta perkembangan teknologi industri logistik global. Studi kasus, JNE menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang mempengaruhi operasional dan strategi bisnisnya. Perusahaan JNE ini memiliki banyak cabang yang terbesar di seluruh Indonesia. Hal ini menyebabkan biaya operasional yang tinggi, terutama pada biaya transportasi dan logistik. PT JNE Express menerapkan sistem manajemen logistik yang terintegrasi untuk mengoptimalkan perencanaan rute pengiriman, pengelola persediaan, dan pemantauan kinerja. Armada sistem manajemen logistik di JNE bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh rantai pasok, mulai dari penerimaan pesanan, pengelola persediaan, hingga pengiriman kepada pelanggan, dan memastikan setiap barang atau paket dapat dipantau dan dilacak dengan akurat selama seluruh perjalanan pengiriman. Sistem manajemen logistik dan transportasi melibatkan berbagai komponen penting untuk memastikan operasional yang efisien dan terkoordinasi. Nomor 1, persediaan. 2, pemesanan dan penerimaan. 3, transportasi. 4, pemantauan dan pelacak. 5, risiko. 6, layanan dan pelanggan. 7, analisis data dan pelaporan. Dengan menerapkan sistem ini, PT JNE Express dapat menghadapi tantangan logistik dengan lebih baik, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menjaga daya saingnya di industri jasa pengiriman dan logistik. Transaksi aktiva sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Kas pada tanggal 1 bulan Januari 2010 5 juta. Peralatan kantor sebesar 10 juta. Sewa dibayar muka sebesar 4.500.000. Piutang usaha sebesar 10 juta. Beban gaji sebesar 1.500.000. Beban listrik, air, telepon. Liabilitas utang bank sebesar 50 juta, modal sebesar 15 juta, ekuitas pendapat jasa sebesar 10 juta. Total dari seluruh aset adalah 107.500.000 rupiah. Total liabilitas ditambah ekuitas sebesar 107.500.000. Karena sudah balance, diposting ke buku besar. Debit sebesar 5 juta, kredit sebesar 4.500.000, piutang usaha debit sebesar 10 juta. Lanjut. Lu tengah bilang saya ini kayak ini diposting ke buku besar, kas debit 5 juta, kredit 400 juta, total semua nanti Total semua yang ini. total semua dari kas tuh nanti. Lanjut. Karena sudah balance, jadi diposting ke buku besar. Kas debit sebesar 5 juta, kredit sebesar 4.500.000. Jadi total debit adalah 81.150.000 rupiah. Piutang usaha debit sebesar 10 juta, kredit sebesar 8 juta. Total debit
adalah 10 juta, utang bank sebesar 47.500.000, peralatan kantor debit sebesar 10 juta, pendapatan jasa pendapatan jasa kredit total 4 juta rupiah. Modal kredit sebesar 15 juta, beban gaji sebesar 1.500.000, beban sebesar 1.500.000, total kredit sebesar 15 juta, total debit sebesar 1.500.000, total debit sebesar 3.500.000, dan total debit sebesar 4.500.000. Sewa bayar di muka sebesar 4.500.000. Laporan neraca saldo per 31 Januari 2010. Nama akun debit kredit. Kas sebesar 81.150.000. Peralatan kantor sebesar 10 juta, piutang usaha sebesar 10 juta, pendapatan sewa pada kredit sebesar 47.500.000, pendapatan sewa pada kredit sebesar 45 juta, modal pada kredit sebesar 15 juta, beban gaji pada debit 1.500.000, sewa dibayar di muka pada debit sebesar 4.500.000, beban telepon sebesar 100.000, beban air dan listrik pada debit sebesar 250.000, total 107.500.000 rupiah. Laporan laba rugi pada bulan September 2005. Pendapatan 45 juta, beban gaji 1.500.000, beban telepon 1.600.000, beban air dan listrik 8.400.000, biaya dan beban sebesar 11.500.000, jumlah laba rugi sebesar 33.500.000 rupiah. Hubungan studi kasus dengan teori. Teori akuntansi memberikan dasar bagi perusahaan jasa dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang relevan. Misalnya, prinsip pengakuan pendapatan, biaya, dan aset harus diterapkan secara tepat sesuai dengan panduan teori akuntansi. Teori akuntansi membantu perusahaan jasa dalam menentukan bagaimana mengukur dan menilai aset, kewajiban, dan ekuitas mereka. Ini penting dalam menyusun laporan keuangan yang akurat. Laporan yang dihasilkan oleh perusahaan jasa PT JNE Express berdasarkan teori akuntansi membantu manajemen dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan dan yang bijak terkait investasi, perencanaan strategis, dan evaluasi kinerja. Sekian dari kelompok kami.